Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Mari kita menikmati Dia, memuliakan Dia di dalam momen yang istimewa di hari Sabat ini. Saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan diri kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Pertolongan kita di dalam ibadah ini berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah kita hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini sekalipun kita masih menghadapi kesulitan untuk kondisi saat ini, mari kita memuji Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja kita boleh tenang, indah bersamamu. Sertai jalanku sepanjang hidupku, Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allahku, Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Bacaan bertanggapan kita, pertolongan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasalah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini, karena pandemi, namun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyandarkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapakah sorgawi, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan, kami juga tidak luput dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Segala pelanggaran kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak Tuhan untuk menyembah Engkau saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami, yang kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita sungguh ajaib. Kuasanya selamanya sampai sekarang tidak pernah berubah. Biar kiranya juga kita boleh merasakan anugerahnya di dalam hidup kita. Ajaib, sungguh ajaib. Mari kita mengangkat pujian ini hati yang penuh sukacita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang Dan ajaib. setiap hari ku menikmati. Setiap hari ku menikmati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, kiranya kita mempunyai suatu tekad untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama kita bersyukur di tengah pandemi Tuhan masih memelihara dengan memberikan kesehatan, kebutuhannya tercukupi, perasaan damai di tengah kecemasan dunia. Dan yang kedua, doakan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 agar memiliki semangat juang dan Tuhan menyembuhkan mereka. Yang ketiga, doakan orang yang rentan terinfeksi COVID-19, khususnya anak-anak, lansia, dan yang menderita sakit kronis agar mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang keempat, doakan jemaat yang harus mencoba usaha baru karena kehilangan usaha utama, yang dirumahkan sebagai dampak dari COVID-19 ini, yang mengalami kesulitan finansial, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Sebelum kita naikkan doa syafaat ini, kita akan menaikkan sebuah pujian, satu-satunya yang ku andalkan. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya ya Tuhan ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Engkau masih mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Allah yang masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mereka yang saat ini Tuhan terinfeksi oleh COVID-19 ini Tuhan. Baik yang di rumah sakit Tuhan, maupun mereka yang mengisolasi diri sendiri. Saat ini Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu yang ajaib itu, tangan-Mu yang ajaib Tuhan hanya mampu yang boleh menyembuhkan mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh dipulihkan. Dan mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama keluarga mereka dengan hati yang penuh sukacita. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan, maupun orang-orang yang sudah lanjut usia saat ini Tuhan, yang mereka rentan sekali terkena penyakit ini. Tuhan juga tetap menolong mereka. Berkati Tuhan mereka, agar mereka juga diberikan perlindungan, sehingga mereka terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan, yang oleh karena COVID-19 ini Tuhan, juga mengalami kendala usaha pekerjaan. Bahkan Tuhan, mereka banyak yang sudah diputus hubungan kerja. Namun Tuhan, kiranya Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka juga boleh menciptakan suatu konsep yang baru, agar dapat tetap boleh berusaha baik dari rumah dan juga apa yang harus mereka kerjakan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tetap memelihara hidup mereka dan Tuhan mau menjaga mereka. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan doa ini dan memintanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Selanjutnya kita akan masuk di dalam pembacaan 10 hukum Allah. Jemaat kami undang berdiri. 10 hukum. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta sesamamu. 10. Jangan menghina rumah sesamamu. Jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita sudah persiapkan. Kiranya persembahan ini sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat, Segala puji hormat segala puji hormat, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Selanjutnya doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Nita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami.
Dan Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan, Engkau juga menolong untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat ya Tuhan dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga untuk setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menolong dan memberikan kekuatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Baiklah, sebagai pengantar bagi firman Tuhan ini, kita akan mengangkat sebuah pujian, Kehendak-Mu, oh genapkanlah, KPPK nomor 248. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, ku tanah liat, kau penjuna, bentuklah aku seturutmu, ku mau Kehendak-Mu, Kehendak-Mu, oh genapkanlah, bilik hatiku sucikanlah, di hadapan-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, tolonglah aku yang berbeban, dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan, ku ditebus. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, pimpinlah aku seturutmu, penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggallah selalu di hatiku. Selamat bertemu lagi saudara. Kita berada dalam satu kebaktian. Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan berfirman, memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara, saya ingin membacakan sebuah ayat yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Inilah Mazmur dari Daud. Dia berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, pasti saudara sebagian dari kita mengenal seorang penulis dari Inggris yang bernama C.S. Lewis. Saudara, dia sastrawan Kristen yang betul-betul mendunia. Di dalam salah satu tulisannya, hasil karyanya yang berjudul The Chronicles of Narnia, itu menjadi satu karya yang gemilang saudara, yang disaksikan oleh orang-orang hampir di seluruh dunia ini. Tapi yang menarik adalah saudara, dia pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan saudara.
Pertanyaan yang sebetulnya sangat relevan bagi kita semua, apalagi dalam situasi yang kita hadapi belakangan ini. Apa yang dia tanya kepada Tuhan, saudara? Dia berkata begini, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku ketemui ketika hidup ini, saudara, aku membutuhkan pertolonganmu. Kenapa Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ada banyak orang yang mengiyakan perkataan daripada C.S. Lewis ini. Ada kebenaran di dalamnya. Tuhan lebih mudah diketemui, saudara, saat hidup kita berjalan lancar. Tapi betapa sulitnya untuk menemui beliau ketika kita membutuhkannya. Dia menghilang entah kemana. Apalagi di dalam situasi COVID seperti ini, saudara. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami banyak persoalan. Baik persoalan kehidupan, baik persoalan penghasilan, kesehatan, macam-macam yang menekan jiwa banyak anak-anak Tuhan. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meratap kepada Tuhan. Tetapi tidak ada respon daripada Tuhan. Tidak ada jawaban doa yang nyata yang mereka alami. Lalu di manakah Tuhan itu sebenarnya, saudara? Saudara-saudara, mungkin saja pertanyaan itu menjadi pertanyaan saudara. Saat belakangan ini, karena memang itulah yang dihadapi oleh kebanyakan orang pada umumnya. Saudara, saya kenal seorang anak Tuhan. Ia dan istrinya merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, walaupun sepasang suami istri ini hanya karyawan biasa dan gajinya juga pas-pasan, saudara, tetapi mereka sungguh-sungguh hidup dengan pengucapan syukur dan melayani Tuhan sebagai WL di gereja mereka. Saudara, satu kali ada kabar berita bahwa perusahaan di mana sang suami bekerja, saudara, akan mengadakan pemberhentian sementara beberapa pegawai karena kasus COVID-19. Oh saudara, sang suami berdoa kepada Tuhan agar ia dihindari dari pemutusan pekerjaan ini. Tetapi apa kenyataannya, saudara? Ketika pengumuman itu keluar, namanya tercantum di daftar orang yang harus dirumahkan. Saudara, terpukullah dia. Namun jauh lebih terpukul, saudara, ketika dia pulang, ternyata istrinya juga mendapat perlakuan yang sama di perusahaannya. Saudara-saudara, betapa menakutkannya jalan hidup mereka di depan. Sudah terbayang, saudara, bulan depan mereka harus membayar kontrak rumah. Ada 13 kali cicilan motor yang harus mereka bayar. Masih 13 kali. Belum cicilan TV, belum biaya hidup, belum dukungan buat orang tua mereka. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbayanglah kesulitan-kesulitan yang akan mereka alami. Belum genap 3 bulan, saudara. Kesulitan itu benar-benar menjadi-jadi. 3 bulan tanpa penghasilan sungguh merupakan badai yang begitu berat di dalam kehidupan mereka. Mereka menangis kepada Tuhan, mereka meratap, mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Tapi Tuhan tidak menjawab, saudara. Tuhan tidak berespon, Tuhan tidak membuat jalan keluar. Mereka mengeluh seolah-olah mereka ingin berteriak, di mana engkau Allahku? Di mana engkau? Tolong kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pertanyaan itu juga relevan bagi saudara? Saat belakangan ini jiwa saudara terhimpit oleh berbagai persoalan. Engkau meratap, engkau menjerit, engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu. Tapi kebanyakan kita mendapatkan respon yang diam dari Tuhan. Tak ada tanggapan dari Tuhan. Barangkali engkau merasa diabaikan Tuhan, dianggap sepi. Satu pertanyaan besar yang ada dalam dirimu dan diriku barangkali adalah, di mana engkau Tuhan saat kami membutuhkan pertolonganmu? Di mana engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab, ternyata para nabi pun mengalami perasaan yang sama di tengah-tengah pergumulan yang hebat. Saudara, saya ingin mengisahkan beberapa. Yang pertama, Daud.
Saudara, sejak Daud hendak dibunuh oleh Saul, Raja Israel yang pertama, karena iri hatinya, dimanapun dia ada, dia diburu oleh tentara kerajaan Israel. Daud terpaksa melarikan diri, saudara, dari gurun ke gurun, bersembunyi dari gua ke gua, penuh ketakutan dan kecemasan, saudara. Saudara, di dalam kefrustasian Daud, letih, lesu jiwa dan fisiknya, dia berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tertera dari Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 22 ayat yang pertama. Kisah lain, saudara, saya ingin pergi pada orang yang bernama Ayub. Seorang yang kaya raya, pedagang yang sukses, yang Alkitab katakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi saudara tahu, satu kali musibah datang menimpa di dalam hidupnya berturut-turut, saudara. Ternak-ternaknya dirampok orang, ladang-ladangnya dijarah orang. Kemudian putra-putrinya yang sedang berpesta dalam satu rumah mati binasa seketika bersama-sama ketika bencana alam terjadi. Lalu setelah dia pilotnya, saudara, badannya penuh dengan borok dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Hidupnya seperti gembel sampai istrinya menghina dia dan akhirnya meninggalkan dia. Saudara, di tengah kefrustasian Ayub, Ayub mencari Allah, Ayub memohon kepada Allah, Ayub menjerit kepada Allah. Namun di mana Allah? Saudara, dengarkanlah keluhan Ayub yang berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak kudapati di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Oh, saudara-saudara, betapa sedihnya. Saat ungkapkan perasaan Ayub yang kehilangan Allah, justru pada saat-saat dia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya Allah itu di mana saat kita menghadapi persoalan hidup yang begitu berat? Apakah Allah masih peduli kepada kita yang disebut anak-anaknya? Mengapa pertolongannya tidak datang segera mungkin? Apakah dia puas melihat kita menderita, penuh kesakitan, keterancaman, kegelisahan? Sebenarnya Allah itu di mana? Saudara-saudara, mari kita menelusuri Alkitab lagi untuk melihat Allah itu ada di mana pada saat umatnya mengalami persoalan berat, menjerit dan berseru untuk memohon pertolongannya. Mari kita lihat Daud, saudara. Memang sepanjang hidup Daud, saudara, hampir diwarnai oleh banyak kesulitan-kesulitan hidup. Tapi saat Daud mengalami bahaya, apakah Allah diam? Apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak sama sekali, saudara. Allah beserta dengan Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, Allah menyertainya. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul di dalam keadaan yang begitu berbahaya dari gua ke gua, Allah menyertainya. Pada saat Daud, saudara, dikudeta, dikejar dan hendak dibunuh oleh anaknya Absalom, Allah menyertainya. Tidak pernah dalam kehidupan Daud Allah absen menyertai Daud. Saudara, ingatkah saudara ketika bangsa Israel mau diancam untuk dipunahkan atau digenosid oleh seseorang yang membenci bangsa Israel? Dia mempengaruhi Raja Ahasveros. Siapa yang turun membela? Esther namanya. Permaisuri raja, dia keturunan Yahudi. Allah tidak nampak, bahkan di dalam kitabnya pun tidak disebut nama Allah. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Dia menggerakkan Esther untuk menjadi kepanjangan tangan menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Saudara, itu berarti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun dia tidak kelihatan, saudara, tapi dia menyertai umatnya. Saudara, penyertaan Allah dalam wujud yang tertinggi adalah turunnya Yesus Kristus menjadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Dia dibesarkan di tengah-tengah manusia. Dia bergaul dengan manusia.
Di dalam dia bergaul dan berkomunikasi, dia melawat manusia. Saudara-saudara, dia mengasihi manusia. Tidak ada manusia yang tidak dikasihi. Dia menerima keberadaan manusia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dia mencintai, dia juga mengajar manusia akan kebenaran. Bagaimana mereka harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang terbesar, saudara-saudara, ditunjukkan ketika dia naik ke kayu salib mengorbankan jiwanya. Untuk apa, saudara? Dia mengorbankan jiwanya agar kita yang berdosa tidak dihukum Allah. Penyaliban Yesus di kayu salib merupakan penanggungan, substitusi, pergantian jiwa kita yang seharusnya mati dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Kristus membayarnya. Saudara-saudara, saat dia ada di kayu salib, saat itu murid-muridnya meninggalkan dia. Saat itu pengikut-pengikutnya malah berbalik mencaci maki dia. Saat itu, saudara, justru Allah meninggalkan dia. Sehingga menjeritlah anak Allah itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dialah satu pribadi, satu-satunya pribadi yang sebetulnya tidak bisa ditinggalkan oleh Tuhan. Manusialah yang harusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Karena manusia berbuat dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa, saudara. Tapi justru dia menjadi satu-satunya pribadi yang ditinggalkan Tuhan. Tergantung di kayu salib secara mengerikan dan hina. Kenapa, saudara? Agar engkau dan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Karena hukuman kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa olehnya. Agar kita terbebas dari hukuman dosa. Saudara-saudara, itu bukti penyertaan Allah. Sampai Allah Bapa rela untuk terpisah dari anaknya. Agar kita terus disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika nampaknya Allah tidak berespon dengan ratapan dan seruan kita, itu bukan berarti dia tidak menyertai kita. Saudara, walaupun kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan umatnya, saudara-saudara. Oh saudara, mari. Ketika kita punya HP kehabisan pulsa, kita on, kita lihat sudah tidak bisa connect dengan wifi internet kita. Lalu kita mulai klik icon wifi. Di sana banyak tulisan-tulisan, saudara, wifi orang lain. Barangkali ada yang namanya metafor. Ada juga signal wifi yang namanya separuh jiwaku. Ada lagi belahan cintaku, macam-macam lah. Nah, saudara, percayakah saudara bahwa di balik signal itu ada power? Di balik signal itu ada pribadi yang memilikinya. Nggak kelihatan, tapi ketika pribadi itu mengizinkan saudara dan saya masuk ke wifi-nya, kita mendapat signal. HP kita hidup kembali. Ketika HP digerakkan oleh signal yang tidak nampak, saudara, maka engkau dan saya bisa mencari informasi apa yang tidak kita tahu jadi tahu. Jalanan yang kita tidak tahu menjadi jelas dibimbing oleh HP kita, gadget kita. Kemudian kita juga bisa, saudara, untuk meminta tolong HP kita untuk memesan makanan, membayar, dan melihat rekening kita sisa berapa. Oh saudara-saudara, tidak nampak signal wifi itu secara nyata. Tapi bukan berarti dia tidak hadir. Saudara, hal yang sama ketika kita berdoa menjerit kepada Allah, kita tidak merasa hadirat Allah. Tapi bukan perasaan kita sekarang yang harus kita andalkan.
Pengetahuan kita tentang Allah, bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, bahwa Dia adalah roh, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tetap memelihara bersama dengan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bahkan Dia memberikan Yesus Kristus untuk Allah yang Immanuel itu tetap menjadi bagian kita dan hadir dalam hidup kita. Saudara, sampai Paulus berkata tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasih kita dari kasih Kristus. Tidak, penderitaan, ketelanjangan, kekurangan, apapun tidak, bahkan kematian pun tidak. Saudara-saudara, masih kurangkah engkau percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Jadi di mana Tuhan pada waktu kita menghadapi penderitaan, berdoa dan berseru dan Dia tidak menjawab? Dia hadir. Dia mendengar doamu. Dia tahu kesulitanmu. Karena Dia ada pada saat engkau berdoa. Dia memandangmu, Dia menilikmu. Oke Pak, saya boleh mengakui bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya. Barangkali ada orang yang berkata begitu. Atau pikiran saudara berjalan seperti itu. Lalu saudara lanjutkan, tapi masih ada satu pertanyaan Pak yang memburu di kepala saya. Kalau Tuhan hadir, mendengar doa dan melihat kesulitan saya, mengapa Dia tidak segera menolong, Pak? Coba Bapak jawab pertanyaan itu. Kalau Tuhan hadir melihat kesulitan saya, mendengar doa saya, kenapa Dia tidak segera menolong? Kenapa Dia berlama-lama? Apakah Dia senang melihat orang stres, gelisah, penuh ketakutan, kesakitan, dan penderitaan? Saudara-saudara, apa yang menjadi pertanyaan saudara telah menjadi pertanyaan saya sekian lama. Kalau Allah hadir, kenapa Dia tidak segera menolong? Saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita harus mengakui bahwa Allah seringkali menolong umatnya berlambat-lambat memang. Kita harus mengakui itu. Saya tunjukkan pada saudara. Ketika orang-orang Israel berada di Mesir, mereka terjajah, dipekerjakan rodi, dipaksa, bahkan anak-anak mereka pernah dibunuh. Saudara, berapa lama mereka menderita sampai Allah menolongnya? 400-an tahun. Kita bertanya, kenapa Allah selama itu setelah banyak korban jatuh, kenapa Allah tidak segera menolong? Katanya Dia hadir, tapi kok tidak menolong? Saudara-saudara, mengapa Allah tidak menolong Israel di Mesir sampai 400 tahun kemudian? Jawabnya kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mari saya perlihatkan lagi saudara. Ketika bangsa Israel dijajah di Babel, sebagai orang-orang jajahan yang terbuang di sana, kehidupan mereka tidak nyaman, tidak senyaman kampung halaman mereka bukan? Mereka menjerit kepada Tuhan ketika mereka terancam untuk digenosid, saudara. Sampai Allah membebaskan mereka. Berapa lama Allah membebaskan mereka? 70 tahun. Kenapa begitu lama? Kenapa tidak 7 tahun? Kenapa tidak 7 bulan? Kenapa tunggu 70 tahun? Seolah Allah itu memang berlama-lama dan menikmati kesulitan umatnya. Saudara-saudara, mengapa Allah begitu lama menolong umatnya? Jawabnya, kita tidak tahu saudara. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mari kita berangkat dan mempertanyakan kepada Tuhan. Kenapa Dia begitu lama menolong Daud, menolong Ayub di dalam kesulitannya. Sampai belasan tahun mereka bergumul di dalam ketakutan dan kefrustrasian. Di dalam ancaman bahaya dan penderitaan. Kenapa Allah menolong mereka sampai belasan tahun? Saudara, harus kita katakan kita tidak tahu jawabannya dan tak seorang pun yang tahu. Namun saya ingin mengutip sebuah ayat saudara yang Yesaya katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Saudara, firman ini berkata Tuhan tidak bertindak secara sembarangan, asal-asalan, tanpa perencanaan. Dia juga tidak bertindak secara intuitif. Seperti seorang seniman yang hanya berkarya kalau datang inspirasi. Atau dia bukan seperti seorang gadis yang mudi, yang hanya mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan tergantung perasaannya. Tidak sama sekali, saudara. Allah adalah Allah yang terencana. Allah adalah Allah yang berhikmat. Allah adalah Allah yang pandai. Allah adalah Allah yang maha bijak, saudara. Dia bertindak sesuai dengan keputusannya, saudara. Saya ingin menunjukkan saudara lagi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang juru selamat akan datang, membebaskan manusia dari dosa. Di malam Natal yang pertama, Yesus Kristus itu datang. Berapa tahun saudara-saudara, janji Allah akan keselamatan itu datang dalam malam Natal yang pertama. Berapa tahun? Ribuan tahun, saudara. Bingung bukan? Kenapa setelah ribuan tahun baru Allah menolong manusia di dalam keterikatannya, keterjebakannya atas dosa. Setelah begitu banyak manusia menjadi korban dosa dan keganasannya. Jawabnya adalah kita tidak tahu dan tak seorang pun yang tahu, saudara. Namun Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktu siapa, saudara? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Di dalam waktu Tuhan tertera juga, saudara, terkandung di dalamnya, di dalam perencanaan Tuhan, bukan perencanaan kita. Di dalam jalan Tuhan, bukan jalan kita. Oh saudara-saudara, inilah yang kita harus maklumi. Bahwa Allah bukan pribadi yang bertindak asal-asalan tanpa perencanaan. Bukan intuitif, bukan mudi, tapi segala sesuatu telah Dia hitung sesuai dengan hikmatnya. Saudara, sampai Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara, Paulus mengakui keputusan-keputusan Allah tidak terselami. Saudara, saat manusia itu bangga ketika bisa menghitung berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Saudara, Allah bukan cuma tahu beberapa faktor atau belasan faktor. Allah mengetahui jutaan faktor yang tidak dipertimbangkan manusia dalam mengambil satu keputusan. Jutaan faktor. Bahkan yang lebih luar biasa, Dia bisa menggerakkan, mendesain faktor-faktor itu untuk bekerja sesuai dengan apa yang Dia putuskan. Karena apa, saudara? Karena Dia Allah yang maha kuasa. Karena Dia Allah yang maha bijak. Lalu dalam keberadaan Allah seperti ini, adakah Allah memerlukan penasihat? Seperti Dia kekurangan hikmat. Oh saudara, kita harus malu bahwa kita tidak layak dibanding Allah. Saudara-saudari, Yesaya berkata Dia adalah penasihat ajaib. Dia penasihat ajaib. Apakah memerlukan penasihat? Saudara-saudara, jadi pada waktu Allah menahan-nahan atau merasa kita merasa Allah berlambat-lambat menolong. Saudara-saudara, itu bukan karena Allah tidak punya rencana. Tapi justru karena Dia merencanakan dengan matang, Dia tahu kapan harus menolong kita. Atau bahkan saya katakan, kapan menolong, kapan tidak menolong. Kalau menolong, kapan waktunya. Kalau tidak menolong, bagaimana nanti akibatnya. Tuhan sudah baca semua itu sesuai dengan rencananya. Kalau begitu, saudara, mari kita jawab pertanyaan. Mengapa Allah berlama-lama menolong kita? Mengapa Allah tega membiarkan kita menderita di dalam situasi-situasi yang menjepit seperti belakangan ini? Jawabnya adalah itulah kedaulatan Tuhan.
Itulah kedaulatan Tuhan, saudara. Itulah hak prerogatif Tuhan. Satu hak yang dia punyai, yang tidak perlu dia konsultasikan kepada yang lain. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan dia. Kedaulatan Tuhan. Saudara, kita sudah mengenal istilah lockdown. Karena kasus pandemi ini, bukan? Nah, mari kita bertanya, saudara, siapakah di negara Indonesia ini yang berhak untuk memutuskan satu daerah, satu kota, satu provinsi itu untuk lockdown? Apakah bupati, wali kota, gubernur? Saudara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa satu daerah lockdown atau tidak lockdown itu wewenang daripada pusat. Yang dimaksud tentu saja Presiden, saudara. Di bawah dialah wewenang itu. Dialah yang berdaulat memutuskan. Dialah yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan lockdown atau tidak lockdown. Karena itu orang-orang di bawahnya harus tahu diri. Boleh sih saudara-saudara, Presiden Jokowi itu diberikan informasi tentang keadaan di satu daerah seperti apa. Karena beliau tidak maha tahu, bukan? Karena beliau juga tidak tahu detailnya keadaan budaya situasi lokal setempat. Oleh karena itu perlu diberi informasi agar beliau mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang tepat. Tetapi keputusan lockdown atau tidak lockdown itu adalah hak kedaulatan Presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah akan menolong kita atau tidak? Kapan dia menolong kita atau tidak dari persoalan kita? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi berbeda dengan seorang presiden yang membutuhkan informasi tambahan supaya mengambil keputusannya tepat. Allah tidak memerlukan informasi tambahan supaya dia tidak salah mengambil keputusan. Allah tidak memerlukan penasihat supaya dia jangan gerasa gerusu menolong orang. Kapan harus ditahan, kapan harus cepat. Tidak perlu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, saudara. Dia tahu segala hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dia lebih tahu dari segala manusia yang terpandai. Dia punya data yang lebih lengkap daripada semua data apapun di seluruh dunia dikumpulkan. Karena dia pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara, hargailah kedaulatan Tuhan. Kita boleh mengeluh. Kita boleh meratap. Kita boleh berseru. Kita boleh berdoa. Kita boleh menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu perasaan kita. Tapi akuilah dia bahwa dia berdaulat mengambil keputusannya atas diri kita. Saudara-saudara, sebelum COVID melanda Indonesia, barangkali saudara jarang dengar khotbah tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, yang banyak saya dengar khotbah-khotbah di YouTube selalu berkisah tentang apa, saudara? Khotbah tentang berkat, kekayaan, kemakmuran, mujizat terjadi. Tanpa sadar, saudara, khotbah-khotbah seperti itu mendorong jemaat untuk meminta, mencari, menggedor pintu Tuhan agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara, beberapa pengkhotbah berkata, untuk mendapatkan lebih daripada Tuhan, bawalah persembahan lebih banyak lagi. Dengan demikian Allah yang tidak pernah berhutang akan melunaskan, bahkan menambahkan apa yang kamu beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar pula jemaat sedang diajarkan bagaimana cara menyetir Allah, memanipulir Allah, menggerakkan Allah. Apakah betul ajaran ini? Kalau gitu, itu bukan Allah yang berdaulat. Yang bisa dimanipulir, digerakkan, disetir oleh jemaat dengan pemberiannya, dengan doanya, dengan puasanya, dengan ritual agamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kasus COVID baru ternyata, saudara-saudara, bahwa pengajaran itu tidak benar sama sekali. Tidak ada persembahan, tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah yang bisa memaksa Allah untuk menghilangkan COVID dalam dunia ini. Tidak ada. Tidak ada doa, tidak ada iman,
tidak ada puasa, tidak ada penengkingan untuk membuat COVID ini hilang dari muka bumi. Tidak ada minyak urapan, saudara, yang bisa mengusir COVID dan menangkal COVID dari tubuh anak-anak Tuhan orang Kristen. Tidak ada. Karena apa, saudara? Karena Allah tidak bisa dipaksa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Bagian kita adalah let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Biarkan Tuhan memutuskan apa yang kehendaknya, rancangannya. Bagian kita adalah mentaatinya, menghormatinya, tunduk kepadanya. Dan menunggu waktu Tuhan menjadi waktu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah saudara pada kasus Sadrah, Mesah, Abednego, teman-teman Daniel? Ketika berada di Babel, di bawah kerajaan Babel, rajanya Nebukadnezar, yang menginginkan seluruh orang menyembah patung emasnya. Tapi Sadrah dan Mesah, Abednego mengatakan tidak. Mereka ditangkap. Mereka ditanya sekali lagi oleh raja, maukah engkau menyembah? Kalau menyembah kami lepaskan, kalau tidak menyembah kamu akan dibakar. Saudara, mereka berkata, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Saudara, raja marah sekali, memerintahkan pegawai-pegawainya untuk memanaskan tungku perapian 7 kali lipat lebih besar dari semula. Menakutkan sekali. Tapi bagaimana reaksi Sadrah, Mesah, Abednego? Mereka malah berkata demikian. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh saudara, inilah iman yang sejati. Iman yang tetap setia dalam keadaan apapun. Walaupun bukan cuma bahaya, kematian bisa tiba. Bagi orang percaya, apalagi kita yang telah diselamatkan di dalam Yesus, saudara. Kematian itu hanya pengantar kita bertemu dengan Yesus. Kematian itu tidak bisa dihindari. Tapi beruntunglah ketika kita mengalami kematian dengan iman di dalam Yesus. Karena dia telah mengganti hukuman dosa kita, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian bisa datang pada siapa saja. Dan satu kali kelak kita seorang demi seorang akan mendapat kematian itu. Tapi berbeda menghadapi kematian dengan iman dan menghadapi kematian dengan ketakutan. Ketika kematian itu datang dan kita tetap beriman. Kalau memang Allah mengizinkan mati, itu berarti kehendaknya. Allah memutuskan atas dasar kedaulatannya. Let God be God. Jangan marah kepada Tuhan karena kedaulatannya. Tapi kalau kedaulatannya memutuskan kita akan selamat, diancam seperti apapun, bahaya kematian berkali-kali pun menyerang kita, tetap saja kita akan hidup, bukan? Saudara-saudara, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Sekarang mulai belajar tentang kedaulatan Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala situasi. Boleh berdoa, boleh berseru, boleh berharap, tapi jangan paksa Tuhan. Jangan kau berpikir karena engkau beriman, karena engkau melayani Tuhan, karena engkau memberi persembahan, karena engkau berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doamu. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan, karena Dia Allahnya, bukan kita Allahnya Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah untuk menghormati Tuhan, mengasihi Dia dalam segala keadaan. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi ketika kita sulit kita marah kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya ingin sekali mengisahkan kisah seorang anak Tuhan yang bernama Michael Robert Marampe. Viral di medsos beberapa minggu yang lalu. Saudara, usianya 28 anak muda ini. Pekerjaannya adalah dokter. Ia berasal dari kota Mobagu, Sulawesi Utara.
Saudara, pada dasarnya Dr. Michael ini hendak merencanakan pernikahannya pada tanggal 11 April bulan lalu. Dengan kekasihnya, dengan tunangannya yang sudah dia kenal bertahun-tahun. Orang-orang yang takut akan Tuhan pula mereka berdua ini. Saudara, tetapi karena tugas panggilannya, dia merawat orang-orang yang terpapar COVID, mereka berunding dan menyatakan setuju untuk memundurkan atau menunda perkawinan mereka, saudara. Tetapi justru karena mereka menunda perkawinan mereka ini dan tetap melayani orang-orang COVID, Dr. Michael terkena COVID-19. Saudara, dia dirawat di rumah sakit, 8 hari lamanya dia dirawat di sana, saudara. Lalu dia mengunggah videonya yang penuh dengan simpati. Kita lihat sebentar, saudara ya, video ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Mikael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya bahwa orang tuanya, tunangannya, teman-temannya, koleganya, sahabatnya, bahkan pasien-pasiennya berdoa untuk Dr. Michael. Satu dokter yang baik, yang simpati, yang merasa panggilan hidupnya dalam melayani orang-orang yang menderita. Ini tugas mulia daripada Tuhan. Dan dia orang beriman. Kalau teman-temannya, koleganya, tunangannya, orang tuanya berdoa kepada Tuhan, seharusnya Tuhan dengar, bukan? Satu doa yang benar-benar diharapkan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 26 April bulan lalu, saudara, Dr. Michael Marampe meninggal dunia. Oh, saudara-saudara, merataplah teman-temannya, merataplah dunia kedokteran, merataplah tunangannya, merataplah orang tuanya. Merataplah kita orang-orang Kristen. Dengan satu pertanyaan, mengapa Tuhan kau tidak tolong anakmu? Kurang apa dia? Oh, saudara yang dikasih Tuhan, bukan kurang apa Michael itu. Tapi kita harus mengakui keputusan terakhir berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha tahu apa yang harus dilakukannya. Dia bukan tidak berbelas kasihan. Justru karena dia berbelas kasihan dipanggil anaknya yang dia kasihi, Michael Marampe itu. Untuk pulang menikmati kekekalan, kemuliaan. Saudara, bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bukan cuma slogan. Itu satu pemahaman yang dalam tentang iman Kristen. Itu satu janji Allah. Ketika kita pulang di dalam Kristus, itu adalah satu keuntungan. Di sanalah Bapa akan menerima kita. Di sanalah Bapa akan memperlihatkan rumah yang disediakan Kristus. Bukan karena kita baik, tapi karena Kristus penebus kita telah membayar lunas seluruh hukuman dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu saya harapkan kita yang terjepit masalah dan kena COVID akan meninggal dunia. Tentu tidak. Kita boleh berdoa. Dan kedaulatan Tuhanlah yang memutuskannya. Jangan sedih, jangan takut. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan, disitulah kita menunjukkan iman yang sejati. Lakukan apa yang kau pandang baik, Tuhan. Aku akan menerimanya. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan engkau dan saya di dalam masa-masa sulit ini. Tapi jangan, saudara, jangan berkurang imanmu kepada Tuhan. Justru di saat seperti inilah Tuhan menguji apakah iman kita menjadi emas yang murni atau cuma besi
karatan yang tak berharga. Biarlah kita berkata, Tuhan tolong aku untuk boleh mengakui Engkau Allah yang berdaulat. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik bagi kami anak-anak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan itu selalu menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita mengangkat pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. tangan Tuhan sedang merentang. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merentang. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat Katakan sekali lagi, saatnya akan tiba. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat saya undang berdiri. Dosologi doa berkat Amin Song akan dipimpin oleh Pendeta Yusa.
Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman, maka sekarang penuhlah keyakinanmu bahwa Allah kita menjadi persandaran yang kokoh. Kiranya hatimu senantiasa berpaut kepadanya, terimalah pertolongannya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh, selanjutnya akan disampaikan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat warta jemaat yang disampaikan melalui TV atau yang ada di depan layar TV kita. Shalom saudaraku, belakangan ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah yang baru, new normal atau kenormalan yang baru. Ini adalah izin dari pemerintah agar orang kembali kepada aktivitas sehari-hari supaya ekonomi kita tidak ambruk dan tatanan sosial kita tidak runtuh. Tetapi harus disertai juga dengan kesadaran bahwa virus corona masih menular sehingga kita masih harus sangat berhati-hati. Nah, kelompok usia yang diperingatkan agar menjaga diri adalah anak-anak dan lansia. Pemerintah bahkan menyatakan gedung sekolah baru akan kembali dibuka tahun depan. Ini menunjukkan betapa serius dan beratnya penanganan terhadap virus ini. Itu berarti bagi gereja yang segera membuka ibadah juga harus bijaksana dan berhati-hati di dalam mempersiapkan dan melaksanakannya. Termasuk gereja kita sedang dengan serius mempersiapkan protokoler kesehatan supaya jemaat yang beribadah di gereja merasa aman dan nyaman. Nah, kalaupun nanti gereja akan dibuka untuk ibadah komunal, ibadah bersama-sama, maka tahap awal hanya untuk ibadah umum saja, tidak menyertakan anak-anak sekolah minggu. Mengapa? Supaya jangan sampai kalau anak-anak ikut serta, mereka lari ke sana kemari, lalu kemudian saling berpegangan, saling berpelukan. Kalaupun mereka pakai masker, maskernya bagus, lalu temannya minta tukaran. Waduh, ini bisa cilaka. Nah, begitu juga dengan usia lansia. Sangat gampang tertular dengan penyakit. Anak-anak bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala. Ketika mereka lari memeluk kakek dan neneknya, maka akan segera terjadi penularan itu. Nah, itu sebabnya kelompok usia anak-anak dan lansia, saya harap untuk lebih bersabar dengan tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing sampai situasi benar-benar aman. Nah, bagi jemaat yang nantinya memutuskan untuk hadir di gereja, mengikuti ibadah komunal, sungguh diharapkan pengertiannya untuk menaati protokol kesehatan yang diatur oleh gereja sebagai turunan dari aturan pemerintah. Pastikan diri saudara sebelum ke gereja, saudara dalam kondisi yang sehat. Gunakanlah masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jagalah jarak satu dengan yang lainnya dan hindarilah salaman. Apalagi sekian lama kita tidak berjumpa dengan saudara seiman kita, mungkin ada hasrat yang kuat untuk berinteraksi. Tetapi jangan lupa, hindarilah salaman. Gunakanlah salam kasih dengan cara yang lain, dengan menyilangkan tangan di dada atau mengatupkan kedua tangan di depan dada. Nah, saudaraku, kita harus ingat, kondisi hari ini berbeda dengan sebelum adanya wabah corona.
Dan terakhir sekali perlu saya mengingatkan, antar saudara seiman, jangan sampai kita saling menghakimi. Hormatilah keputusan setiap orang yang memilih untuk beribadah di gereja atau ibadah secara online di rumah. Yang terpenting adalah tetap beribadah sungguh-sungguh, hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan yang terpenting juga jangan memiliki perilaku licik di hadapan Tuhan. Berani melakukan sesuatu hal untuk duniawi, tetapi tidak untuk Tuhan. Saudaraku, teruslah berdoa agar wabah ini cepat berlalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.